Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Kenalkan, nama saya Rahmat Riyadi dari NP204. Di sini saya akan membahas sebuah ruas dari mata kuliah estetika humanisme. Yang pertama, saya ingin share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, yang pertama, dikarenakan di sini keadaan sinyal yang kurang bagus. Jadi mohon maaf apabila ada video yang terputus-putus. Di sini kita bahas mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kecerdasan emosional. Yang pertama kita bahas adalah pengertian emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, bahagia atau tidak bahagia. Dan menurut World Dictionary, berbagai perasaan yang kuat atau perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan sedih itu juga merupakan pengertian dari emosi. Jadi emosi itu merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya, perasaan batin seseorang baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasi ke dalam gejala-gejala seperti takut, cemas, murung, besar, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu merupakan definisi dari Harlem, daerah perkembangan emosional. Emotional question menurut Arif Ginanjar Agustian terdapat kemampuan untuk merasa yang fungsinya pada kemunduran suara hati sendiri. Sini pengertian kecerdasan emosional menurut Peter Salovey atau maaf dan John Mayer dan Daniel Goleman, yaitu himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Nah, selanjutnya, menurut Daniel Goleman, pengertian kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi. Kedua, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesadaran diri, kendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang akan jadi bintang dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, elemen kecerdasan emosional itu ada self awareness atau kesadaran diri, empati, motivasi dan pengaturan diri dan social skill. Sini kita mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan dan batasan diri dari emosi kita sendiri. Dan yang kedua, mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan.
Yang ketiga, mampu memotivasi dirinya dalam melakukan suatu tindakan yang akan datang, mampu memahami orang lain secara emosional, peduli dan tulus dalam interaksi sosial. Dan yang kelima, mampu bernegosiasi sosial, kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ada faktor dari internal yang ada dari dalam diri manusia sendiri, yaitu dari segi jasmani dan psikologis. Di sini saya tambahkan maksudnya dari segi jasmani yaitu keadaan kondisi tubuh baik itu lelah fisik atau fatigue, dan juga secara psikologis beban pikiran atau mental. Di sini juga sangat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang karena dari situ seorang bisa mengeluarkan tindakan-tindakan yang di luar normal atau tindakan yang tidak diinginkan, karena dari situ merangsang otak untuk meluapkan emosi seseorang. Namun ada juga faktor dari eksternal atau stimulus dari lingkungan luar, yaitu stimulus itu sendiri atau lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Di sini contohnya adalah misalnya ada seseorang yang tidak bisa memahami orang yang sedang mengalami hati yang tidak bahagia atau empati seperti itu. Nah, itu bisa memicu stimulus itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah. Tidak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya seperti pemarah atau bertindak agresif dan gak sabaran, tidak memiliki cita-cita yang jelas atau tujuan hidup, hilang arah atau mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Ini adalah contoh ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah. Jadi apabila kita menemui seseorang yang tiba-tiba bertindak agresif atau marah atau kurang peka terhadap diri sendiri atau orang lain, alangkah baiknya kita bisa mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik untuk orang tersebut supaya tidak lebih parah atau tidak melakukan tindakan yang agresif ataupun yang di luar nalar. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha, dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya. Menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif. Memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang damai. Di sini apabila kita memiliki sikap atau sifat-sifat seperti ini, kita merupakan orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kita perlu introspeksi sendiri saja, tidak perlu saya jelaskan itu nanti. Dan selanjutnya
Cara meningkatkan kecerdasan emosional, membaca situasi, mendengarkan dan menerima lawan bicara, tidak takut ditolak atau mencoba berempati, siap berkomunikasi, pandai memilih prioritas, siap mental, dan mampu mengungkapkan emosi hati lewat kata-kata atau bersikap rasional dan fokus. Hal ini dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin karena pemimpin wajib bisa membaca situasi dan bisa menjadi pendengar bagi orang yang bercerita dan harus bisa berempati, tidak takut ditolak, dan pandai memilih prioritas dan bisa bersikap rasional. Selanjutnya, tiga model kecerdasan emosional atau EQ. Teori kemampuan atau ability. Teori ini melihat emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga, yang membuat seseorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima, dipahami, dan diolah serta dikelola. Di sini kita harus bisa merefleksi diri untuk bisa mengingatkan pada diri sendiri bahwa kita harus bisa menerima dan bisa memahami orang lain dan bisa mengelola emosi kita. Yang kedua, teori sifat atau trait teori. Maksudnya di sini adalah bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam bentuk self-report atau penilaian atas dirinya sendiri. Di sini seperti kita uh, ada istilah kata self-reward. Nah, itu merupakan teori sifat. Cara itu adalah cara bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri dengan self-reward. Lalu selanjutnya teori campuran atau mixed model teori. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang. Dan selanjutnya ada kata-kata dari John Mayer dan Peter Salovey. Orang orang yang cerdas secara emosional terampil dalam 4 bidang. Yang pertama bisa mengidentifikasi emosi, dan yang kedua bisa menggunakan emosi, yang ketiga memahami emosi, dan yang keempat mengatur emosi. Semoga kita bisa menjadi orang yang mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.